Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Alif Rahman. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan SIMCOM Virtual Machine pada VirtualBox. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih SIMCOM ini, SIMCOM ini adalah aplikasi atau software yang dibuat bertujuan untuk kita sebagai user bisa merakit PC secara virtual. Jadi aplikasi ini ditujukan untuk anak-anak SMK ataupun mahasiswa komputer jurusan informatika yang baru mulai belajar. Jadi dengan alat ini kita dapat meminimalisir kelalaian atau human error pada saat perakitan PC secara nyata. Nah, untuk SIMCOM ini sendiri hanya kompatibel di Windows 7, tidak bisa di Windows 8 dan 10 dan 11 series, hanya bisa di Windows 7 series. Jadi di sini teman-teman bisa melihat saya memberi nama Windows 7 saya dengan nama saya sendiri, dan fun fact-nya tugas ini adalah tugas video dari sekolah saya. Jadi teman-teman yang buat anak jurusan TKJ ataupun PPLG bisa langsung cobain gimana rasanya rakit PC secara virtual. Langsung saja kita klik start di sini. Kita akan tunggu proses powering VM up. Untuk spesifikasi yang saya gunakan di sini saya memberi Windows 7 saya dengan RAM 5GB dan prosesor 4 core. Untuk ukuran filenya sendiri, Windows 7 yang terdapat SIMCOM-nya ini yaitu sekitar 1,2 atau 1,5 GB setahu saya, seingat saya ya teman-teman. Jadi SIMCOM-nya itu tidak usah kita download lagi, tapi sudah langsung diberikan oleh guru-guru sekolah. Nah, di sini saya akan tunggu proses booting Windows 7-nya. Dan ini lagi di proses booting. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke tampilan Windows 7. Nah, siapa nih yang sering dulu pakai Windows 7? Sekarang sudah nggak terasa, sudah Windows 11 ya. Dan sekarang sudah mau keluar Windows 13. 12 atau 13 itu ada beritanya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada SIMCOM. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasinya, kita klik 2 kali. Lalu di sini akan ada proses loading, dan di sini pada tampilan paling awal SIMCOM kita akan dihadapkan dengan tutorial. Kita akan lanjutkan saja, next, dan next. Oke, kita skip. Nah, di sini ada nama itu power supply. Jadi teman-teman buat yang nggak tahu power supply itu apa, jadi ketika teman-teman masuk ke model run atau masuk pertama kali pada SIMCOM, di situ ada yang namanya itu power supply, motherboard, adapter, cards, internal drive, internal bridge, internal cables, external cables. Jadi ini ada penjelasannya. Kalau show instruction adalah langkah-langkah kita memasang power supply itu teman-teman. Nah, jadi di sini ada install power supply ya. Kalau kita nonaktifkan show instruction, dia akan memberikan penjelasan atau pengertian dari sebuah power supply. Jadi kita posisikan, kita putar-putar seperti ini teman-teman, lalu kita klik tanda panah ke bawah ini, lalu kita geser bautnya. Oke, mantap sekali. Ini sudah selesai untuk memasang power supply-nya. Langsung saja kita klik motherboard, kita ke pemasangan motherboard, kita CPU, lalu di sini kita putar, kita putar lagi. Oke, harus garis emasnya ini sesuai dengan ini teman-teman. Kita klik, lalu kita pasang thermal paste, kita berikan thermal paste. Lalu kita pasang RAM-nya dulu, baru habis itu heatsink agar mempermudah proses pemasangan. Nah, kalau di dunia nyata pemasangan RAM di motherboard model lama seperti ini, kita cukup tekan saja, lalu pin penutupnya akan ikut tutup secara otomatis teman-teman. Kalau di sini manual ya.
Oke, kita pasang RAM keduanya, lalu kita pasang heatsinknya. Sebentar. Oke, kita berikan baut, kita kencangkan bautnya, kita pasang konektor heatsinknya. Oke, motherboard sudah berhasil terpasang. Nah, di sini teman-teman ada sedikit error pada sistem aplikasinya. Seharusnya di sini ketika kita klik install motherboard, dia akan memasangkan atau kita harus memasangkannya kepada PC, casing PC. Tapi di sini ketika saya klik install motherboard, dia akan langsung blank putih. Bagaimana cara mengatasinya? Kita langsung saja klik adapter cards atau kita skip proses yang satu ini. Tidak apa-apa teman-teman, karena pemrosesan pasang motherboard ke casing PC itu mudah dan siapapun pasti bisa mengerjakannya, karena bautnya itu sudah jelas terdapat di motherboard dan tinggal pasang saja di casing PC-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman nggak tahu cara pasangnya. Jadi di sini ada adapter cards. Jadi apa itu adapter cards teman-teman? Teman-teman bisa baca di sini, perangkat keras komputer yang berfungsi agar komputer dapat terhubung dengan komputer lainnya. Jadi ibaratnya tuh sekarang tuh di sini ada yang namanya itu WiFi card, Ethernet card, dan wireless card itu. Kalau video adapter ini sekarang diganti menjadi VGA. Video adapter di komputer-komputer zaman dulu itu yang prosesornya masih memakai Pentium 2 Celeron, itu tugasnya adalah untuk memperjernih atau memperbagus tampilan video ketika kita masuk ke sistem operasi. Kita klik OK di sini karena kita sudah selesai memasangkan adapter cardnya. Lalu kita beralih ke internal drives. Lalu kita klik hard disk drive atau HDD. Kita putar, oke, kita pasangkan. Kita baut dulu hard disknya. Biasanya ya teman-teman, komputer-komputer seperti ini atau PC-PC seperti ini sangat relate dengan sekolah. Karena kenapa? Biasanya di SMK itu PC-PC yang digunakan itu adalah PC-PC model jadul seperti ini teman-teman. Untuk praktek agar meminimalisir kerugian ketika terjadi kegagalan. Lalu kita klik drive in external base karena saya sudah memasangkan internal drive-nya. Kita klik optical drive, kita putar-putar, kita pasangkan, lalu kita kasih obeng, kita baut dulu optical drive-nya. Floppy drive. Lalu untuk optical drive zaman sekarang itu sudah sulit ya ditemui ya teman-teman, sudah jarang ditemui pada PC-PC modern zaman sekarang. Apalagi itu floppy drive itu sudah jarang, itu sangat ditemui, itu jarang banget teman-teman. Lalu kita masuk ke internal cables. Nah, di sini adalah bagian yang sangat terpenting karena dari setiap komponen yang kita pasang, kita harus memasangkan pula kabelnya. Di sini ada kabel 24 pin, ini ada kabel catu daya dari power supply. Di sini ada kabel 4 pin, ini adalah kabel soket ya, soket apa ini saya nggak tahu teman-teman. Lalu di sini ada kipas untuk soket kipas, heatsink di sebelah kiri. Di sini kita mempunyai pin 4 port lagi untuk kabel hard disk, untuk kabel DVD teman. Kita mempunyai port 4 pin lagi di sini untuk floppy. Lalu di sini kita akan ada adapter atau port untuk hard disk kita. Di sini saya akan memasangkan patah kabel. Kabel patah ini kabel yang sudah jarang digunakan di PC-PC modern zaman sekarang teman-teman ya. Karena kabel ini difungsikan untuk DVD. Dan teman-teman seperti yang diketahui ya, DVD di komputer sekarang itu sudah jarang sekali ditemui. Kita berikan ke sini, lalu kita masukkan ke floppy drive. Aduh, sorry teman-teman, kepencet. Jadi ulang lagi nih. Oke, kita klik. Aduh, kenapa keulang lagi? Waduh, ini kesalahan umum ini, pemula juga ini sih. Kita masukkan di sini. Nah, kita putar-putar pinnya. Oke, ini dia teman-teman. Lalu di sini ada kabel SATA. Kabel SATA ini adalah kabel yang paling umum digunakan pada PC-PC modern zaman sekarang.
Dan ini juga sebagai media penyimpanan eksternal atau tambahan pada laptop ya teman-teman. Laptop ataupun PC itu biasanya pakai kabel SATA semua, HDD maupun SSD. Beda ceritanya kalau kita menggunakan SSD NVMe Gen 4 atau Gen 3, karena ukurannya sudah sangat kecil dan hanya berbentuk sebuah PCB ya teman-teman. Jadi rawan sekali itu kalau misalkan terkena air atau terkena benturan, rawan sekali rusak. Tapi dengan harga yang mahal, kecepatan data yang kita dapatkan juga jauh lebih banyak ya kan. Dan di sini kita akan pasang motherboard, teman-teman, keyboard. Kita akan pasang keyboardnya. Untuk konektor peripheral seperti ini sudah jarang sekali ya saya temukan, karena semuanya sudah berbasis USB. Konektor peripheral seperti ini ada 8 pin. Lalu kita klik USB di sini untuk memasangkan port USB. Lalu kita akan menggunakan kabel Ethernet. Kita akan menggunakan kabel Ethernet RJ45. Lalu kita akan pasang antena wireless. Di sini untuk antena jarang juga ditemui pada PC-PC modern zaman sekarang. Biasanya itu sudah include di dalam WiFi card-nya. Oke teman-teman, kita sudah selesai merakit PC. Nah, di sini ada yang nama itu modelan. Modelan ini seperti yang teman-teman sudah lihat tadi ya, selama pemasangan proses PC-nya, pemasangan komponen PC-nya itu kita diarahkan oleh sistem itu bagaimana cara memasang komponen PC yang baik dan benar. Kalau di sini kita ada tes. Biasanya tes ini digunakan oleh para guru-guru di SMK untuk mengambil nilai murid-muridnya agar mengetahui seberapa paham murid-muridnya mengenai pemasangan komponen PC yang telah dipelajari di modelan sebelumnya. Lalu di sini ada mode Explore. Explore ini adalah mode yang kita bisa gunakan untuk melihat bagaimana bentuk suatu komponen dari PC-PC itu dalam bentukan PC yang sudah jadi seperti ini. Kita ada wireless video card ya, video adapter. Kalau sekarang itu nyebutnya VGA. Jadi di sini teman-teman bisa melihat, dan di sini teman-teman bisa mengetahui apa saja komponen dari setiap komponen dalam PC. Artinya komponen-komponen kecil dalam suatu komponen besar. Dan saya rasa begini saja tutorialnya. Terima kasih.